Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini dibuat oleh Aldi Septian Firman, Denny Adi Pratama, dan Muhammad Rizky Ramadhani. Topik yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu mengenai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Perkembangan HAM, latar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikat muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang, menang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman tirani. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Berikut ini adalah perkembangan hak asasi manusia di negara Indonesia. Ada beberapa tahapan perkembangan HAM di Indonesia, antara lain. Yang pertama adalah periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Pada periode ini Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Selain Budi Utomo, pada tahun 1908, juga terdapat organisasi lain seperti Sarekat Islam 1911, Indische Partij 1912, Partai Komunis Indonesia 1920, Perhimpunan Indonesia 1925, dan Partai Nasional Indonesia 1927. Puncak perdebatan pun terjadi dalam sidang BPUPKI. Yang kedua adalah periode setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka dan hak menyuarakan pendapat. Kedua adalah masa parlementer, di mana pada periode ini mulai muncul partai-partai politik dengan berbagai ideologi dan kebebasan berdebat mengenai HAM. Ketiga adalah periode demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin ini kekuasaan mutlak berada di tangan presiden. Keempat adalah periode Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Yang terakhir adalah periode pasca Orde Baru. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik? Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, RANHAM, belum menunjukkan pencapaian yang signifikan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak dan kewajiban asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara.
Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945, dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Selanjutnya adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus yang pertama adalah pembunuhan Munir. Munir Said Thalib merupakan seorang aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Munir meninggal dunia dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Uji forensik kepolisian Belanda memperlihatkan bahwa ada jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Munir diduga meninggal karena diracun oleh seseorang. Ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kasus yang kedua adalah pembunuhan massal tahun 1965. Peristiwa berdarah G30 SPKI memang berakhir dengan sejumlah tanda tanya dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pada tahun 2012, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ternyata menemukan pelanggaran HAM yang cukup berat seusai peristiwa tersebut. Setelah ditemukan oleh Komnas HAM dan mendapatkan perhatian dari Kejaksaan Agung, sampai sekarang kasus ini tengah diproses. Terakhir, jumlah korban yang diperkirakan dibunuh dan meninggal pada pembunuhan massal di tahun 1965 tersebut mencapai hampir 1,5 juta orang, bahkan kemungkinannya bisa lebih besar. Kasus yang ketiga adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Aksi represi dan pembantaian GAM di Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pada tahun 1990 hingga 1998 terjadi kerusuhan dan pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintahan saat itu sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia mengadakan operasi militer untuk mendamaikan daerah Aceh. Akibat dari operasi militer ini, banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi yang berlangsung selama 8 tahun ini. Menurut catatan, ada sekitar 9.000 hingga 12.000 korban jiwa yang jatuh. Selanjutnya adalah harapan penegakan HAM di negara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai memiliki tantangan yang tak ringan terkait penegakan HAM. Koordinator Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, menyebut tantangan itu salah satunya terkait dengan kebebasan berkumpul dan kemerdekaan dalam beribadah. Menurut dia, hal itu pun masih akan menjadi tantangan bagi Komnas HAM untuk kedepannya. Harapan untuk penegakan HAM di Indonesia adalah tidak ada lagi penindasan, pembulian, dan kekerasan, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu, dan penegakan hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini warga Indonesia jadi lebih paham tentang apa itu hak asasi manusia. Dan semoga HAM dapat ditegakkan dengan baik di Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.